Berhasil bersahabat sama Cagur itu 20 tahun lebih. Itu gambar Cagur. Pak Denny. Iya. Pak Denny, tapi kan sempat vakum berapa lama? Itu Begini dahsyatnya 2021. Dan hari ini hidup ini penuh makna. Hidup ini penuh cerita. Dan ini adalah segmen yang dinanti-nantikan karena hidup penuh filosofi. Ini dia filosofi emoji. Nanti kalian lihat di belakang di LED akan ada susunan-susunan emoji. Anak-anak zaman sekarang tahu dong kalau kita chatting, chatting ada yang gambar begini, ada yang gambar muntah, ada yang gambar cantik, ada yang gambar wanita, ada yang gambar sporty. Untuk generasi-generasi seperti Anda, ini harus belajar filosofi emoji. Betul. Contohnya, misalnya begini, kita akan lihat keluar emoji-emoji yang kita akan rangkai menjadi filosofi kehidupan. Stop! Up. Ini lihat. Wow. Saya sebagai praktek filosofer. Ada lampu. gua tahu filosofer. Ada Filsuf. uang, mata keranjang, setan, dan lain-lain. Saya akan menjabarkannya. Coba, Lihat. Pak. Kalau versi Bapak. Versi saya. Lihatlah terangnya lampu. Terangnya lampu kita artikan dengan terangnya kehidupan ini yang penuh dengan godaan. Salah satu godaannya apa yang kalian harus ingat? Uang. Karena uang semua orang bisa menjadi gila-gila. Setelah itu dia akan menjadi sosok yang jahat. Menjadi iblis bila dia termakan dengan uang dan uang. Ingat bahwa uang itu bukan seberapa. Lihat ini. Itu hanya kecil, tidak ada artinya di hidup ini. Dia bukan segalanya. Di sana kita kuat bukan karena uang. Kita kuat itu bukan karena uang. Ingat, kuat itu karena apa? Hati dan tubuh kita. Tanpa uang pun kalau tubuh, jiwa dan raga kita kuat, kita akan menjadi sehat. Lihat, itu adalah orang tua kita. Orang tua kita akan capek dan oh my God, kalau anak-anaknya segalanya tentang uang. Mereka kasihan orang tua kita. Ingat orang tua kita yang sudah menyusui kita. Sudah melahirkan kita. Lihat, ingat orang tua kita. Lihat bagaimana perjuangannya mereka. Mereka naik ke atas kehidupan ini, mereka mendaki. Ingat, kita harus berlari meneruskan cita-cita orang tua kita agar kita mendapatkan nilai 100 dalam hidup. Sekarang ada dulu Ayu. Padahal Bu Ayu dia. Hari ini kayaknya lagi kurang ini ya. Apakah Anda bisa merangkum filosofi emoji? Anda yang bilang stop. Baik, Anda silakan rangkum. Ini temanya ada temanya tentang rumah tangga idaman. Iya, ini rumah tangga idaman. Iya. Coba. Baik, saya akan mulai. Hidup itu kadang kita penuh tanya. Kita ingin bertanya sampai kita mengangkat tangan kita. Siapa jodoh saya sebenarnya? Sebagai seorang perempuan selalu bingung. Aku nanti akan berada di pelukan siapa. Tiba-tiba doanya pun disambut oleh seorang laki-laki saya. Saya jodoh kamu. Dan saat mereka bersatu, mereka memiliki cinta untuk menjadi dan membangun rumah tangga idaman. Mereka memiliki buah keturunan yang disusui dengan susu sendiri. Tapi itu kok yang nyusun suami? Iya suaminya. Iya, itu. Itu bukan nyusuinnya, itu digendong ya Bu. Suami. Sebentar, kebetulan setelah disusui sang ibu harus bekerja. Karena harus tetap memenuhi nafkah dalam rumah tangga. Bapaknya pun hadir, suami hadir untuk ikut membantu mengurus anak. Tidak apa-apa, yang penting kolaborasi antara suami dan istri itu perlu. Tapi namun tiba-tiba istrinya mengetahui sesuatu hal yang terjadi. Istrinya bingung. Mengapa suaminya begitu? Mengapa? Nggak idaman dong Itu Bu. lagi totok aura. Itu masa skrimbat masa. Mas. Bukan. Saat istrinya bingung kenapa suaminya berbuat seperti itu. Dia pergi ke totok aura. Dan dia mencoba mengkrimbat supaya pikirannya kosong lagi. Dan tapi ternyata belum sembuh, dia ke lapangan golf. Dia main golf, berharap di sana dia bisa melepaskan emosi. Sehingga saat dia ke rumah kembali ke suami dan anak, dia kembali berpikiran lega. Dan betul, setelah dia bermain golf, dia segar di lapangan golf, dia kembali mengadu kasih dengan suaminya. Jadi mereka kembali bercinta. Dan saat mereka sedang memeluk cintanya, tiba-tiba
sang ibu berkata, hidup itu tidak bisa tenang-tenang saja. Kita harus berjuang dan lari secepat kuda. Kuda ini selalu berlari, tidak pernah berhenti. Selalu membawa kehidupan yang penuh dinamisasi ya. Agar matahari dalam rumah tangga mereka kembali terbit dan bersinar terang. Padahal waktu terus berjalan, kita jangan pernah tahu umur sampai kapan. Tapi yang penting, walaupun kita tidak pernah tahu umur sampai kapan, kita harus hidup penuh cinta agar mencapai rumah tangga idaman. Capek ya Bu ya? Capek maaf ya. Jadi ini, maaf, tapi saya mengapresiasi. Tapi kan saya minta filosofi. Betul, Pak. Ini cerita hidup. Iya. Tapi nggak apa-apa. Antara filosofi sama cerpen beda. Itu beda, filosofi dan cerpen beda. Pak, saya udah panjang-panjang. Jadi intinya apa? Kalau tadi kan saya udah jelas kan, bahwa kita harus mengingat orang tua kita agar kita sukses. Kalau kamu coba dirangkum, Apapun yang terjadi dalam rumah tangga, kita harus selalu kembali ingat, kita ingin membangun rumah tangga idaman. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga harus kembali bersatu agar memiliki tujuan hidup bersama. Rumah oke, tangga bagus. Sekarang Anda, Denny Cagur, saya akan melihat apa filosofi emoji yang Anda harus rangka menjadi filosofi kehidupan. Ada temanya juga, Pak. Ada temanya yaitu persahabatan. Iya. Persahabatan, wow. Bagus. Ini temanya saya banget karena saya berhasil bersahabat sama Cagur itu 20 tahun lebih. Itu gambar Cagur. Pak Denny, Iya. Pak Denny, tapi kan sempat vakum berapa lama? Itu mau gosip aja. Ya. Anda jangan tolong menyalak, biarkan dia bercerita. Baik, baik. Kalau kita bicara tentang persahabatan. Wah, bagus nih. Persahabatan itu tidak mungkin dilakukan hanya sendiri. Makanya kita lihat ada 3 orang yang selalu membangun persahabatan. Bagaimanapun apapun yang dijalani, mereka tidak hanya berjalan, berlari pun mereka bersama. Canda tawa dilalui dengan kondisi apapun, mereka tetap bersahabat. Dan dalam sebuah persahabatan, hal yang paling penting adalah harus bisa menjaga rahasia. Jangan semua hal, karena ada kalanya hal diobrolin, diomongin, bisa orang tahu atau ada orang-orang yang nggak perlu tahu ya. Di saat kita bisa menjadi sahabat yang baik dengan menjaga rahasia, kita akan menjadi satu-satunya orang yang dapat dipercaya. Wah. Selain itu juga tidak hanya ngobrol, kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Karena dalam sebuah persahabatan, kita tidak hanya melulu harus kita yang bicara, kadang-kalanya kita harus mendengar. Dan di saat itu, di saat kita sudah menjadi pendengar yang baik, dalam lingkungan persahabatan, kadang kita bingung. Ini teman kita mau ngapain? Lah kok tahu-tahu keluar. Kok keluar sih? Pak, keluar mana Pak? Kita bingung nih, nggak ada apa-apa, teman kita tahu-tahu keluar. Dari Ya. Tapi di saat keputusan apapun yang dibuat oleh teman kita atau sahabat kita, kehidupan terus berjalan. Ada siang, ada malam. Ini menandakan apapun kita harus lakukan dengan sebuah komitmen, sehingga pada akhir persahabatan kita bisa mendapatkan apresiasi dari Pak, mau nanya Pak. Maaf nih, ini kan tadi awalnya bertiga. Ya. Kok yang lari cuma satu Pak? Ini buat di awal. Tadinya bertiga, ini lari ini simbol kerja keras, perjuangan. Kita Kalau yang itu Pak, yang keluar tuh lah, keluar kenapa? ini dia keluar malam, ini malam-malam keluar. Oh, beli makan. Kerja. Pas sudah Oh, kelar. tadi saya pikir keluar grup. Enggak. Bukan ya? Kamu. Raffi, mau nanya, itu filosofi hidup apa pengalaman hidup? Jadi gini, terkadang pengalaman hidup bisa menjadi filosofi hidup. Seperti ini tentang persahabatan. Jadi kalau dirangkum kurang lebih seperti apa? Persahabatan adalah sesuatu yang dimulai dengan per dan diakhiri dengan an. Maaf nih Pak MC, kalau yang namanya rangkuman kan semua cerita digabung jadi satu. Tadi tuh bukan rangkuman Pak, ejaan. Enggak, itu semua rangkuman. Depannya per. Depan Akhirannya an. per. Persahabatan, permusuhan, bisa jadi perdamaian lagi. Itu yang namanya. Saya akan minta Anda Salah gua. coba. Oke, kita akan lihat filosofi emoji. Stop. Claudia,
orang ketiga. Ini sering terjadi di kehidupan sekarang. Jadi gini, ketika kita bertemu dengan orang baru, orang yang kita harapkan datang ke kehidupan kita, dia mendekati kita, pasti kita tersipu malu. Kita merasa senang, bahagia, rasanya ingin berduaan terus memeluknya dengan segenap cinta kita. Kita memberikan cinta kepada dia, cinta kita berlebih hingga akhirnya cinta kita dipersatukan. Di mana ada laki-laki itu menyatakan perasaannya kepada wanita. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin namanya kehidupan, ada naik, ada turun, ada pasang, ada surut. Asik. Ada perempuan, Ya orang jelasin yang mana sih? yang ini Bu nyampe sini. Udah nyampe sedih. Sampai sini. Aku nggak Itu ngerti apa? kenapa Icon kan. apa? Nah ini Icon bingung, sabar dong. Dia orang Jangan sakit, itu mematahkan sakit flu dong. ya. Tipes, Flu sakit flu. Kedinginan. Ya. Kayaknya migran deh. Yang mana yang maunya? Kolesterol kok di pala, Pak? Nah, ketika cinta itu berlebih, ada salah satu yang tidak imbang. Sehingga menyebabkan sakit di salah satu pihak. Kalau kita bucin sendirian atau kita tidak menerima perasaannya dengan sama, itu pasti kita sakit. Salah satu dari kita sakit. Akhirnya kita menangis, kenapa pacar aku berubah? Kenapa dia udah gak sayang lagi sama aku? Kenapa? Akhirnya setelah nangis, terjadilah percekcokan. Marah, Itu kan yang bersin kesal, dendam. Marah-marah, ngatain cowoknya, ceweknya juga dikatain. Terjadi pertengkaran. Sampai akhirnya ketahuan cowoknya selingkuh di handphonenya. Ternyata dia selfie sama cewek lain. Ceweknya cuma bisa tepok jidat. Astagfirullahaladzim. Kenapa pacar aku malah selingkuh di puncak? Kenapa? Sampai akhirnya salah satu caranya adalah ya udahlah, lebih baik gue merubah penampilan gue menjadi lebih baik dengan cara potong rambut dan buang sial. Kat, ini filosofinya apa ini? Sebenarnya filosofinya Pak. Jauh banget Pak, nggak ada Artinya alurnya. filosofinya apa? Tujuannya apa tuh? Anda terlalu panjang, saya akan ringkaskan. Nah, Rika. Allah. Orang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga itu dimulai dari apa? Saat kita flirting, mulai-mulai. Ada. Dari flirting, dia mulai jatuh hati. Setelah jatuh hati, cintanya tertusuk panah asmara yang membuat dia menjadi tambah pusing. Aduh, apakah aku ini salah mencintai dia? Apakah boleh aku mencintai dia? Wow. Semakin bingung, semakin penat, semakin punya masalah, semakin pusing, semakin akhirnya aku memutuskan, aku delete dia dari handphone aku. Maafkan aku ya Tuhan, mungkin kemarin aku salah. Rambut memotong, anggaplah kita mengikhlaskan rambut kita, sama saja kita mengikhlaskan dia. Karena tidak boleh menjadi orang. Itu dia, kita balikan. Kipnu.